Halo kelas, bertemu lagi dengan Miss Meida. Kali ini kita akan belajar operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Nah, yang kemarin kan berpangkat bilangan bulat, positif, negatif, dan ada nol, ada pecahan juga. Nah, sekarang ini bilangan berpangkat pecahan. Pecahannya bisa pecahan campuran atau pecahan biasa ya. Jadi, untuk itu kita akan bahas untuk contoh soalnya biar kamu lebih paham ya. Sifat-sifatnya sama aja seperti operasi pada bilangan berpangkat bulat. Nah, ya, seperti itu. Oke, let's go. Nah, yang pertama sifat perkalian. Nah, sifat-sifat operasinya hampir sama dengan yang bilangan bulat ya, yang kemarin juga kita akan bahas ya. Nah, ini A pangkat M per N kali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N tambah P per Q. Jadi ketika si ini perkalian ya, maka dia tetap jadi penjumlahan pangkatnya. Jadi pangkat pecahan ini jadi dijumlahkan ya seperti itu, dan penjumlahannya sama seperti kamu mencari di dalam pecahan ya, mencari KPK seperti itu ya untuk menyamakan si penyebut. Nah, contoh soalnya 8 pangkat 1/2 kali 8 pangkat 1/6 sama dengan 8 pangkat. Nah, ini dijumlahkan karena dia perkalian di sini. Jadi tinggal kita jumlah nih. Jadi 1/2 tambah 1/6. Nah, di sini penyebutnya 2 dan 6 ya. Kita akan cari samakan penyebut gitu ya. Nah, menjadi penyebutnya adalah 6 nih, sama-sama 6 ya. Sama-sama 6. 6 bagi 2 ya. 6 bagi 2 3 kali ke atas 1 ya, seperti pecahan yang dulu kamu belajar di kelas 7 tentang bilangan. Nah, seperti itu. Jadi 3/6 tambah 1/6. Hasilnya menjadi 8 pangkat 4/6. Nah, di sini kamu sederhanain menjadi 8 pangkat 2/3, kemudian ini ubah ke bentuk akar ya. Jadi akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Nah, ini 8 akar pangkat 3 dari 8 kuadrat itu sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Nah, akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Nah, karena kenapa? Karena 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 64 ya. Jadi samanya 3 kali. Jadi sama dengan akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Oke, seperti ini ya. Oke, bisa ya. Nah, sifat yang kedua adalah pembagian. Ya, sama seperti bilangan bulat juga. A pangkat M per N dibagi A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N dikurang P per Q ya. Jadi pangkatnya dikurang ya. Ketika di pembagian, maka pangkatnya dikurang ya. Contoh soalnya 12 X pangkat 4/9 dibagi 4X pangkat 2/3 sama dengan, nah di sini ini langsung ya, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian pangkatnya kita kurang ya, kurang, sama-sama cari penyebutnya juga, samakan penyebutnya ya. Nah, hasilnya menjadi 3X dipangkat 4/9 dikurang 6/9. Jadi samakan penyebutnya itu sama dengan 9. Nah, kemudian dikurangkan akhirnya menjadi 3X pangkat negatif 2/9. Nah, ini kita positifkan karena di sini adalah pangkat negatif ya. Jadi kita positifkan menjadi 3 per, nah di sini 3-nya di atas, pernya per X yang di bawah ya. Karena cuma X yang kita positifkan. Kecuali dia 3X-nya dalam kurung, nah baru beda cerita. Jadi 3 per akar pangkat 9 dari X kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nih, ini jawabannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang pemangkatan. Nah, pemangkatan sifatnya itu A pangkat M per N dikali P sama dengan A pangkat M per N dikali P ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini karena pangkat dipangkatkan lagi, hasilnya tetap perkalian sama seperti bilangan bulat yang itu juga. Nah, contohnya 4 pangkat 3/4 dipangkatkan dengan 2. Nah, jadi ini tinggal dikali ya, dikali ini mah 4 dan 2 saya sama-sama dicuri jadi 3/2 ya. Jadi 4 pangkat 3/2, kemudian ini kita ulang lagi, 3/2 itu menjadi pecahan campuran ya. Jadi 1/2. Nah, di sini sama dengan 4 dikali 4 pangkat setengah ya. Jadi kita olah menjadi 4
kali akar 4. Nah, seperti itu. Jadi, yang 4 pangkat setengahnya kita olah ke sini, ya. Nah, akar 4 itu adalah bilangan kuadrat sempurna, ya, 4 itu. Jadi, akar dari 4, 2. Jadi, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, seperti itu. Jadi, sampai sini saja untuk yang pemangkatan ini. Paham, ya? Oke. Selanjutnya, sekarang pecahan bertingkat, ya. Nah, ini sifatnya, ya. Jadi A pangkat M per N dipangkatkan lagi dengan P per Q sama dengan A pangkat M per N dikali P per Q. Jadi pangkatnya dikalikan. Contohnya, 7 pangkat 3 per 4 pangkatkan lagi dengan 8 per 9 sama dengan 7 pangkat 3 per 4 dikali. Jadi perkalian, ya, 8 per 9. Nah, di sini 4 dengan 8 boleh kita coret, ini menjadi 2. Kemudian ini 3 dengan 9, ini tinggal 3. Jadi ketemu 7 pangkat 2 per 3. Nah, kemudian ini kita sederhanakan lagi akar pangkat 3 dari 7 kuadrat. Nah, akar pangkat 3 dari 7 kuadrat. Nah, 7 kuadrat itu 49, ya. Jadi, dia tidak mendapat jawaban yang bilangan bulat. Jadi, tetap seperti ini aja. Akar pangkat 3 dari 7 kuadrat. Seperti itu. Oke, ya. Terus, nah, seperti ini. Ini penjumlahan, ya. Ketika kamu menemukan bilangan bulat yang seperti ini, 32, 81, terus ada pangkat pecahan, nah, dan ini penjumlahan, tinggal kamu berpikir mau diapakan ini. Nah, gitu, ya. 32 itu kira-kira berapa pangkat berapa? 81 berapa pangkat berapa? Nah, jadi diolah yang 32 dengan 81-nya. Ya, jadi 32 ini adalah 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5. Kemudian 81 ini 3 pangkat 4. Nah, kemudian 2 pangkat 5 dipangkatkan 2 per 5. Jadi ini pangkatnya tetap ke sini, ya. 1 per 4-nya juga tetap ke sini, ya. Jadi 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 2 per 5 tambah 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 1 per 4. Ya, di sini 2 pangkat 5 boleh kita coret, ya, sama-sama habis. Terus 4 dengan 4 yang ini. Nah, jadi habis, ya. Sehingga didapat hasilnya 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 1. Ya, nih di sini. 2 pangkat, nih, 2-nya sisa di sini. 1-nya di sini, ya. Jadi 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 1, ya. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 1, ya 3. Jadi 4 tambah 3, 7. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia kalau bisa disederhanakan, ya sederhanakan sesederhana mungkin. Seperti itu, ya. Oke, cukup sampai sini aja untuk yang contoh soal untuk bilangan berpangkat yang pecahan. Nah, jadi kalau pangkatnya itu sama-sama pecahan, kamu udah bisa ngalininnya sama seperti yang berpangkat bilangan bulat kemarin itu, ya. Tinggal dimodifikasi saja, ya, seperti itu. Oke, terima kasih and see you. Bye bye.